Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Saat ini kita akan merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tema di saat ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah sebuah perumpamaan. Dan di sini Yesus mau menyampaikan perumpamaan ini untuk mengajarkan kepada kita, kepada orang percaya, bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dan jangan melalaikan doa dalam kehidupan kita. Nah, yang ingin disampaikan secara khusus di sini adalah untuk mengajarkan kita mengenai ketetapan, kegigihan kita meminta belas kasihan Allah atas permohonan kita. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 pribadi yang ditonjolkan. Yang pertama yaitu seorang hakim, kedua seorang janda, dan ketiga di sini Tuhan kita. Nah, seperti apa di sini seorang hakim? Dikatakan di sini seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wah, hakim ini tidak takut akan Allah. Sedangkan Allah dia tidak takuti, apalagi sesamanya manusia. Tidak ada yang dia takuti. Bahkan dikatakan tidak ada yang baik yang bisa diharapkan dari dia. Berarti hal-hal yang buruk yang selalu dilakukan oleh hakim ini. Itu dari seorang hakim. Tapi kemudian di sini ada seorang janda. Dan sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, menjadi janda pada saat itu adalah suatu malapetaka yang terburuk. Terburuk dialami oleh perempuan-perempuan pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hak apapun di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sistem masyarakat yang patrilineal. Artinya bahwa hanya anak laki-laki yang memiliki hak atas semua harta warisan ataupun tahta pada zaman mereka saat itu. Jadi perempuan janda ini tidak ada keluarga yang melindungi dia. Bahkan baik keluarganya sendiri tidak dapat melindungi dia. Sebab
sejak dia menikah dengan suaminya, maka dia tidak punya hak lagi di tengah-tengah keluarga. Bahkan setelah suaminya meninggal, dia pun tidak punya hak di tengah-tengah keluarga suaminya karena suaminya sudah meninggal. Jadi saat itu tidak ada tempat mengadu yang terbaik bagi perempuan janda ini selain dia datang kepada seorang hakim. Dan kalau kita melihat seorang janda miskin ini, dia tertindas dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dan membuat dia terus memohon kepada hakim karena penindasan yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi jelas bahwa sebenarnya perempuan janda ini ada di pihak yang benar. Ia memohon kepada hakim tersebut setiap hari untuk diberikan apa yang menjadi permintaannya. Hari ini dia datang tidak dijawab, besok dia datang. Besok tidak dijawab, besok lusa dia datang. Tidak dijawab besok lusanya, besok lusa, dan terus setiap hari dia datang kepada hakim untuk mendapatkan apa yang dia minta. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena ketekunan dari perempuan janda ini, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia minta. Hakim yang jahat itu akhirnya memberikan apa yang dia minta. Pertanyaannya, mengapa hakim ini mengabulkan permintaannya? Ini kita harus tahu. Karena dia memberikan permintaan perempuan janda ini bukan karena dia sudah takut, tetapi karena dia sudah terusik. Dia sudah menganggap bahwa perempuan ini menjadi gangguan bagi dia. Jadi daripada dia terganggu terus, maka lebih baik saya berikan apa yang dia minta, karena sudah tak henti-hentinya setiap hari dia datang dan terus mengganggu saya. Karena ketekunan dari perempuan janda, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia minta dari hakim. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, sedangkan hakim yang jahat memberikan jawaban atas permohonan seorang janda, apalagi Bapa kita di sorga. Jadi figur ketiga di sini adalah Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Allah akan campur tangan memberikan jaminan kepada setiap orang yang berseru-seru kepadanya dan menjawab doanya. Jadi sedangkan hakim yang jahat memberikan apa yang diminta oleh perempuan janda ini, apalagi Bapa kita di surga yang sangat mengasihi kita. Ia akan memberikan apa yang kita minta. Jadi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, apa saat ini yang menjadi kerinduanmu? Apa saat ini yang menjadi beban saudara? Apa saat ini yang menjadi pergumulan berat saudara? Bawalah tak henti-hentinya kepada Tuhan dan percaya ketika terus menerus setiap hari, setiap saat kita bawa dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab. Mari kita selalu berdoa dan jangan pernah sampai lelah untuk meminta permohonan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, maka semua tidak akan sia-sia. Karena dia akan memperhatikan dan pasti akan menjawab setiap permohonan kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kekal, Allah yang mengasihi kami, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, membuat kami terus datang kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kami sambil percaya Engkau Tuhan akan menolong kami, memberikan kelegaan kepada kami, dan membuat kami terus bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.